Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nur Laila Jibo dengan NIM 230711010531. Kali ini kita akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya. Pertama, kita bahas mengenai jenis putusan. Di Mahkamah Konstitusi ada 3 hal yang biasanya diputuskan. Yang pertama ada kompetensi, yaitu apakah Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua ada legal standing, yaitu apakah pemohon punya kedudukan hukum atau tidak. Kalau punya, permohonannya diterima, kalau tidak ditolak. Dan yang terakhir ada pokok perkara. Di sini Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan permohonan dikabulkan, ditolak, atau hanya sebagian saja. Kedua, mengenai sifat putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Artinya tidak bisa diajukan banding atau kasasi. Selain itu, sifatnya declarature dan konstitutif. Declarature berarti putusan MK atau Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan atau menegaskan sesuatu. Sedangkan konstitutif berarti putusan itu bisa menciptakan keadaan hukum baru, misalnya membatalkan pasal dalam undang-undang. Ketiga, mari kita lihat implikasinya. Yang pertama, untuk pemohon, putusan bisa memberikan pemulihan kewenangan dan kepastian hukum. Yang kedua, untuk termohon atau pihak yang digugat, mereka wajib patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan kadang juga harus melakukan perbaikan kelembagaan. Sementara untuk sistem hukum secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip checks and balance antar lembaga negara dan sering menjadi presiden hukum, yaitu acuan bagi putusan-putusan berikutnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi punya peran penting bukan hanya untuk para pihak yang bersengketa, tetapi juga untuk perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.